Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Video kali ini saya buat di SMK Santa Matilda, yaitu kegiatan project atau kegiatan P5 SMK Santa Matilda Maumere dengan materi pengenalan budaya adat perkawinan etis tanah air dan pengenalan kearifan lokal makanan tradisional etnis tanah air oleh Franciscus Nicolaus sebagai pemateri. Ini saya baru mendapat surat kemarin, itu luar biasa. Di Matilda ini mau mengajarkan kita mengenal kita punya budaya. Ada yang dari tanah air? Ada. Berapa orang yang dari tanah air? Satu yang ada di sini. Baik teman-teman, saya perlu menjelaskan, saya yang akan membawakan materi tentang adat budaya dari tanah air. Berikut saya ingin menyampaikan satu hal kepada teman-teman. Orang yang tidak mengetahui sejarah asal-usul dan budaya masa lalunya itu diibaratkan seperti pohon yang tumbuh tapi tanpa akar. Teman-teman bisa memahami bagaimana ketika pohon itu tumbuh dan akarnya tidak kuat, sedikit saja ada terpaan angin dia akan roboh. Artinya apa? Di tengah situasi dunia perkembangan teknologi yang semakin luar biasa, kita perhatikan hari ini generasi muda kita lebih banyak senang dengan budaya-budaya dari luar, lalu pada akhirnya mereka lupa akan budayanya sendiri. Untuk itu, mari kita belajar, kita pertahankan, kita lestarikan kita punya budaya, karena itu adalah identitas kita yang sesungguhnya. Saya berangkat yang pertama sesuai dengan materi yang diberikan, itu tentang adat perkawinan etnis tanah air. Etnis tanah air menganut sistem perkawinan matriarkat. Jadi tahu tuh matriarkat artinya bagaimana? Separat arti matriarkat. Mengikuti garis keturunan ibu, yang artinya perempuan kedudukannya lebih tinggi dibanding dengan laki-laki. Jadi teman-teman harus berbangga bahwa kalau di tanah air perempuan itu kedudukannya lebih tinggi, lebih luar biasa dibanding seorang laki-laki. Yang berikut kita bicara soal adat perkawinan yang ada di tanah air. Dengan menganut sistem matriarkat, mengikuti garis keturunan ibu, maka kita tidak mengenal sistem perwarisan. Jadi di tanah air itu tidak ada sistem perwarisan seperti di Sikap Rowe. Yang pertama itu dikenal dengan luhir gurun. Nanti saya jelaskan apa yang dimaksudkan dengan luhir gurun. Luhir gurun itu adalah ketika sang laki-laki dia ada suka dengan perempuan, dia akan mengutus diri ratusnya untuk bertemu dengan keluarga perempuan, menyampaikan niatnya bahwa saya suka dengan bapak atau mama. Begitu. Itu di luhir gurun. Itu proses alam yang dilalui kita menikah, menyampaikan niat baik kita bahwa ada kami punya anak laki-laki suka dengan bapak atau mama yang punya anak perempuan. Jadi itu yang pertama kita lalui dulu. Setelah itu kita tidak memaksa bahwa langsung mendapat jawaban, tetapi kita memberikan kesempatan kepada pihak perempuan untuk mempertimbangkan apakah kemudian dia menyukai laki-laki itu atau tidak. Seperti itu. Dan biasanya berselang beberapa waktu kemudian, lalu dari delegasi dari pihak laki-laki akan kembali bertemu dengan pihak perempuan, menanyakan apakah yang awal itu mereka sampaikan diterima atau tidak. Itu dikenal dengan buata kla, bertanya, meminta kepastian. Kla itu artinya bertanya, meminta kepastian. Saya mungkin agak kemarin sedikit teman-teman agak sedikit bingung dengan istilah buata. Ada yang bingung? Buata itu dalam bahasa Indonesia orang bilang siripina. Itu buata, siripina. Lalu kenapa di etnis tanah air itu
dia harus mengedepankan ciri pinang. Ciri pinang itu adalah simbol nilai sosial, simbol nilai persatuan, persaudaraan, dan kebersamaan. Kita lanjut. Setelah Watta bertanya bagaimana apakah pihak perempuan itu mau menerima atau tidak, ketika sudah mendapat jawaban pasti bahwa perempuan juga menyukai si laki-laki, maka kita lanjut kepada tahap yang berikut, Watta Tadat atau siri pinang untuk memberi tanda bahwa si laki-laki ini sudah memberi tanda kepada perempuan, dan dengan demikian tidak ada laki-laki lain lagi yang kemudian datang terus mencoba mempersunting atau bertanya bagaimana menyambut perasaan hati dari si perempuan, karena dia sudah ada yang begitu. Itu di tadat. Nah, keadaan itu artinya itu siri pinang memberi tanda bahwa mereka berdua itu sudah saling menerima, cinta mereka itu sudah saling di antara si laki-laki dan perempuan. Yang berikut setelah tadat ada istilahnya watta orang. Siri pinang kita melanjutkan dengan saling membantu. Si laki-laki dia sudah masuk ke rumah perempuan, membantu setiap pekerjaan yang ada di rumah perempuan dan diperkenalkan kepada keluarga. Begitu pula sebaliknya. Jadi di antara dua orang itu, insan itu si laki-laki dan perempuan, mereka sudah boleh masuk untuk saling mengunjungi satu keluarga dan keluarga yang lain. Itu di watta orang. Lalu kemudian masuk pada watta atau siri pinang bawan. Terlalu cepat mungkin agak ini atau watta bawan itu dari pihak laki-laki itu membawa barang-barang. Saya lupa, saya jelaskan dulu di watta tadat itu. Barang-barang apa saja yang dibawa oleh pihak laki-laki. Tadat dia memberi tanda kepada perempuan, berarti yang dia bawa datang itu perhiasan perempuan. Jadi watta itu siri pinang itu sebagai simbol nilai sosial yang kemudian dibawa serta ditambah lagi dengan perhiasan perlengkapan perempuan. Berarti mulai sisir, jepit, kemudian kalung, kemudian cincin, anting, dan yang lainnya. Perlengkapan perhiasan perempuan pasti teman-teman tahu. Itu yang kemudian dibawa, ditambah lagi dengan barang berharga lainnya. Itu biasanya dalam bentuk uang. Tidak ditentukan berapa besar. Itu di siri pinang yang tadi memberi tanda. Lalu ke watta bawan, siri pinang yang dibawa oleh pihak laki-laki kepada orang tua keluarga, orang tua dari perempuan. Itu biasanya gading dan bukan sistem bedelis. Kalau biasanya orang ngomong gading berarti harus bedelis, tetapi di etnis tanah air itu tidak. Disebut, orang sering menyebutnya dengan istilah bala watta, gading siri pinang. Artinya apa? Kemudian harus gading karena orang tua dari pihak perempuan, dari si perempuan. Orang tua dari si perempuan begitu luar biasa melahirkan, mendidik, membesarkan sampai dengan dewasa yang pada tahap terakhir dia harus berkeluarga. Dia akan meninggalkan kedua orang tuanya, dia akan bersatu dengan suami. Maka sebagai bentuk penghargaan dari pihak laki-laki yang datang mempersunting sang perempuan, maka dia wajib untuk membawa serta dengan istilahnya dari siri pinang. Tapi itu dulu, dan biasanya selalu mendapat balasan dari pihak perempuan. Ketika pihak laki-laki membawa gading, maka balasan dari pihak perempuan itu sering disebut dengan katipak, kain ketipak. Itu kain dari benang sutra asli. Begitu. Tetapi itu dulu. Sekarang yang sering itu hanya sarung adat. Sarung adat tanah air itu untuk laki-laki itu namanya saen waher, saen atau lipak waher. Sementara untuk perempuan orang istilah bilang nenang geron. Nenang itu kalau bahasa Ketan. Begitu.
Bahasa Indonesia sarung. Setelah buat ababat, kemudian masuk ke buat agate siri pinang paling besar. Di siri pinang besar ini akan terjadi satu momen yang namanya perkawinan secara adat. Itu di siri pinang besar. Barang-barang yang nanti dibawa juga sama, perlengkapan perhiasan perempuan, kemudian uang dan barang berharga secukupnya. Itu diantaranya termasuk emas dan lain-lain. Tidak dituntut berapa banyaknya, yang penting nilainya. Karena di dalam budaya tanah air itu satu hal yang paling dianggap orang istilah bilang tabe tela, saling menghormati dan menghargai. Megumong itu saling mengasihi dan mencintai. Ada istilah itu di tanah air. Setelah masuk pada tahapan buat agate siri pinang besar, maka kemudian si laki-laki dan perempuan akan dinikahkan secara adat. Maka setelah dinikahkan secara adat, mereka sudah boleh hidup berumah tangga. Dan dalam hidup rumah tangga, kemudian masuk lagi ke tahapan yang berikut, namanya umawata, kebun siri pinang. Jadi kebun siri pinang yang dimaksudkan ini, di dalam budaya orang tanah air, saat laki-laki datang kepada pihak perempuan, dari pihak perempuan akan menyiapkan lahan untuk mereka dia kelola untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka. Jadi itu nanti dikasih sebidang tanah, lalu kemudian si laki-laki akan kelola tanah itu untuk ditanam dengan tanaman padi, jagung dan juga tanaman-tanaman perdagangan lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup di dalam rumah tangga. Itu dulu jauh sebelum masuknya agama. Tetapi ketika agama sudah masuk, maka di siri pinang besar ini tidak bisa dulu dikawinkan secara adat, tapi mereka belum bisa bersama, hidup bersama. Kita masuk kepada tahapan itu adalah tahapan perkawinan secara gereja atau agama. Setelah perkawinan secara agama itu, maka boleh tidak hidup bersama. Tetapi perkembangan zaman lebih maju daripada adat budaya. Hari ini kadang orang banyak lompat sebenarnya. Karena kita perlu ngomong soal ada delegasi yang diutus untuk bertanya, mereka sudah lebih dulu masuk. Sampai nong di mana, nona di mana, kita bertemu di mana, dan akhirnya di tahapan-tahapan adat itu kemudian tidak berjalan. Tapi ingat teman-teman, budaya itu identitas kita. Lalu di tahap yang berikut kita masuk pada kearifan lokal dan makanan lokal. Kearifan lokal yang masih bertahan sampai di hari ini di etnis tanah air itu orang istilah bilang patia. Patia artinya kita potong hewan sembelihan dan kemudian kita makan bersama. Pati itu potong, ya itu makan. Dalam budaya patia itu syukuran panen. Semua anggota suku berkumpul. Mereka berkumpul merayakan syukuran panen. Dan di saat upacara syukuran panen itu sekaligus dilakukan upacara pelepasan arwah orang yang sudah meninggal. Karena di dalam budaya tanah air, orang yang meninggal yang belum masuk pada tahap patia, pelepasan arwah itu, dia belum dianggap masuk nirwana. Sudah. Dia masih berada di api pencucian. Hingga kalau dianggap dia sudah masuk nirwana, maka dia harus lalui proses yang namanya pakia tadi. Arwah-arwah itu kemudian nanti ada pelepasan. Lalu yang berikut, dalam patia ini kegiatan itu bisa berlangsung sampai dengan 1 minggu bahkan. Hari-harinya itu puncak acaranya itu biasanya berkisar antara 2 hari atau 3 hari. Puncak acara. Dan itu biasanya yang hadir itu bisa ribuan. Bisa ribuan. Hewan yang disembelih itu juga luar biasa. Bisa puluhan sampai dengan ratusan.
itu babi, kambing, dan tidak ada kuda, tidak ada kerbau, tidak ada sapi. Yang ada hanya babi dan kambing serta ayam. Lalu kita masuk yang berikut, makanan lokal. Makanan lokal di tanah air itu yang pertama lekun, teman-teman pasti tahu lekun. Ya. Yang kedua itu orang bilang tupat. Tupat. Nah, kemudian yang ketiga orang bilang pelang. Pelang itu emping. Dalam bahasa Indonesia itu emping. Bagaimana proses pembuatannya? Lekun pasti sudah banyak yang paham. Tetapi yang kita perhatikan sekarang ini kan lebih banyak digiling. Kemudian prosesnya agak lebih berbeda dibanding dengan yang ada di etnis tanah air. Kalau di tanah airnya itu beras, proses dari awalnya itu beras direndam. Setelah direndam kurang lebih sekitar 1-2 jam, kemudian ditiriskan, lalu ditumbuk. Tidak digiling, ditumbuk. Setelah ditumbuk, kemudian diayak. Setelah diayak, lalu kemudian dia akan menjadi tepung beras yang sudah dihaluskan tadi, lalu dicampur dengan parutan kelapa, ditambah dengan air yang matang, kemudian ditambah dengan gula aren atau gula merah. Setelah itu bisa saja ada yang makan mentah saat itu memang bisa, ada yang kemudian bisa dikukus, ada yang kemudian bisa dibakar. Dibakar itu biasanya taruh dalam kuas batu, dibakar sampai dengan masak, kemudian boleh dikonsumsi. Itu lekun. Yang berikut ketupat pasti kita sudah tahu prosesnya bagaimana, teman-teman. Saya tidak perlu bahas lebih banyak itu karena masih tahu. Emping yang mungkin agak sedikit teman-teman harus bisa paham. Emping itu proses pembuatannya pertama bahan yang disiapkan adalah padi. Bukan dari beras, padi dulu. Padi itu nanti direndam atau tidak dimasak. Setelah direndam atau tidak dimasak dalam kurun waktu sekian, kalau dimasak itu biasanya kisarannya sekitar setengah jam sampai 45 menit. Tetapi kalau direndam biasanya memakan waktu 6 jam sampai dengan 8 jam. Setelah padi itu direndam atau dimasak, ditiriskan. Setelah ditiriskan lalu kemudian ditumbuk. Padi itu kemudian ditumbuk, jadi dia akan kemudian bentuknya satu bentuk mix. Setelah ditumbuk kemudian ditapis, dibersihkan baik-baik. Yang baik itu kemudian dipisahkan, yang kurang baik itu tidak dipakai. Dan itu biasanya kalau di tanah air itu ada yang pergi merantau atau keluarga yang jauh, itu biasanya mereka kasih oleh-oleh seperti itu. Nanti dicampur dengan kacang tanah. Kacang tanah ini nanti digoreng, kemudian dikupas, lalu dicampur dengan emping. Lalu kapan-kapan saja emping, ketupat, dan lekun ini sering dikonsumsi oleh masyarakat di tanah air. Kalau emping itu biasanya dalam momen-momen tertentu itu di saat ada upacara fatihiyah, upacara syukuran panen itu nanti orang tumbuk emping itu biasanya 2 hari sampai dengan 3 hari. Hari keempat itu hari itu emping yang sudah disiapkan, kemudian hewan disembelih itu dibagi kepada semua yang hadir di dalam kegiatan, yang hadir saat itu. Jadi kalau sampai dengan 400-500 orang bahkan ribuan, semua harus dapat kegiatan. Biar sedikit-sedikit kita saling berbagi. Jadi tidak ada satu yang lebih banyak kemudian yang lain tidak dapat, itu tidak bisa. Karena dalam budaya kita haram kalau kemudian kita hadir di dalam kegiatan itu lalu kita pulang tidak membawa serta dengan bahan misalnya daging, emping yang disiapkan. Biar sedikit harus sama-sama kita berbagi. Jadi itu kekhasan budaya tanah air. Sudah lebih sekitar tidak sampai setengah jam. Teman-teman mau kita berdiskusi boleh, ada yang mau bertanya boleh saya jawab. Ini saya mau bertanya, bagian-bagian mana saja yang pengucapan bahasa daerahnya dalam acara lamaran?
dalam acara lamaran. Baik, teman-teman, saya jelaskan. Yang pertama itu yang lebih dulu tadi. Biasanya bahasa yang sering digunakan itu tidak serta-merta orang langsung menyatakan bahwa kami datang ini dari Nong ini atau laki-laki ini dia suka dengan papa atau mama punya anak perempuan. Dia tidak menggunakan bahasa itu. Yang sering digunakan itu adalah bahasa biasa. Dan itu delegasi akan datang menyampaikan kami datang mau bertanya kira-kira di sini ada kebun atau tidak yang boleh kami datang atau boleh kami pakai. Selalu menggunakan bahasa biasa, tidak langsung. Dan itu pasti orang tua perempuan dia pasti memahami delegasi dari pihak perempuan dan tidak langsung mendapat jawaban. Biasanya mereka pasti akan balik menyampaikan kepada pihak delegasi laki-laki bahwa nanti kami lihat dulu, nanti kami cek dulu, mungkin ada kebun yang belum dibuka oleh orang lain, nanti akan kami sampaikan kemudian. Itu di situ. Terus setelah itu masuk kepada dua keadaan tadi. Lamaran sudah masuk kepada untuk memberi tanda itu. Yang di bawah sini pinang, mereka akan menyampaikan. Dalam budaya tanah air itu orang sering menyatakan bahwa buah matang bubak tak boleh boga. Artinya siri pinang itu matanya sudah terbuka, kemudian pinang matanya sudah terbuka, siri itu bahkan sudah patah. Nah, artinya ketika si laki-laki datang menyerahkan itu, maka perempuan itu tidak akan lagi dipinang atau diganggu oleh laki-laki lain. Nah itu di situ kemudian masuk lagi bahasa saya adat yang diungkapkan sampai pada buat adat di sini pinang besar itu, karena itu ada perkawinan adat itu sudah dilakukan dengan perkawinan adat yang dalam istilah orang tanah orang istilah plaha oha sorong loni. Oha itu pikat, loni itu bantang. Jadi plaha oha sorong loni itu artinya membentang tikar, menaruh bantang. Maka dalam perkawinan adat ketika tikar itu dibentang, bantang itu sudah disimpan di atas tikar, mereka juga boleh hidup seru. Itu. Apalagi masih ada pertanyaan yang lain lagi? Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya mau bertanya, siapa-siapa saja yang terlibat dalam membawa barang-barang pada saat pergi melamar? Dalam saat melamar itu yang pertama, orang tua kandung dari pihak laki-laki tidak akan hadir dan bicara. Itu tidak akan hadir. Yang hadir itu adalah pertama delegasi, om, bibi itu boleh hadir, atau kakak, saudari itu saudari, kalau dari laki-laki berarti saudari perempuannya harus wajib hadir. Wajib hadir. Lalu yang dilarang untuk tidak boleh terlibat di dalam itu yang membawa barang-barang adat misalnya sirih pinang, kemudian barang-barang perhiasan itu, mereka yang sudah berkeluarga, sudah berumah tangga, tetapi proses adatnya itu belum selesai dilarang. Hanya mereka yang sudah melalui proses adat itu, mulai dari sirih pinang pertama sampai dengan 6 sirih pinang 7 tahapnya, 6 tahapan itu boleh hadir, boleh mengikuti kegiatan. Ada yang masih mau bertanya? Lebih aktif mereka dua yang di belakang bagaimana? Terus, boleh. Pertanyaannya, apakah ada perbedaan antara perkawinan zaman dulu dengan zaman sekarang? Oh ya, sangat. Kalau sistem perkawinan adat zaman dulu sebelum masuknya akad, seperti saya jelaskan dari awal tadi, itu dia hanya sampai pada tahapan buat gede, jadi pinang besar, lahawak seremoni, membentak tikar, menaruh bata, mereka sudah boleh hidup bersama. Tetapi kalau
ketika masuknya agama, maka mereka harus melalui satu tahapan akan perkawinan secara prinsip, secara agama. Begitu. Lalu yang berikut, sampai dengan sekarang ketika begitu luar biasa ilmu pengetahuan, perkembangan teknologi, orang tidak lagi melalui proses ini, maka sering terjadi tidak hanya di tanah air, tetapi di Kabupaten Sika ini bahkan di wilayah lain, proses adat belum berjalan, orang sudah menikah. Maka di dalam budaya tanah air ketika mereka sudah hidup berumah tangga, tidak lagi harus melalui 6 tahapan sirih pinang, karena tidak ada lagi yang namanya sirih pinang bertanya. Karena mereka dua sudah hidup berumah tangga tanpa melalui delegasi orang yang diutus, tapi mereka dua secara pribadi sudah hidup bersama. Maka itu dilalui, ada pelanggarannya, karena mereka sudah melalui itu sebelum sudah hidup bersama-sama, maka bentuk pelanggarannya ada denda adatnya. Denda adatnya itu berupa yatim atau dalam bentuk uang dan barang-barang adat lainnya seperti perhiasan. Jadi itu kalau kemudian hari ini banyak kita perhatikan, sehingga dari 6 tahapan itu hanya terjadi 3 tahap saja. Lahnya sudah tidak, langsung ke tadan, tetap memberi tanda. Jadi dia bawa dengan barang-barang yang untuk memberi tanda itu, barang-barang yang disiapkan adalah perhiasan untuk mempercantik sang istri. Gitu. Terus, setelah itu ke bawan, buata bawan. Hanya 3 tahap saja. Kalau mereka sudah hidup bersama sebelum melalui proses beberapa tahapan adat itu, maka dipotong dari 6 tahapan adat itu hanya menjadi 3 tahap saja. Itu buata tadan, buata bawan, buata gede. Mereka hanya melalui itu, ditambah lagi dengan pelanggaran tadi. Tetapi pelanggaran itu tidak dihitung buata. Tergantung bagaimana ketika sudah salah, caranya bagaimana meminta maaf kepada pihak keluarga. Dan kurang? Apa saja yang perlu disiapkan oleh mempelai wanita pada saat menyambut keluarga mempelai laki-laki? Pada saat mereka menyambut itu biasanya diterima kita, kalau di dalam budaya tanah air itu tidak langsung terjadi pembalasan. Kami mengenal sistem pembalasan. Itu yang namanya leku, balas dengan leku. Dan laki-laki bawa sirih pinang, kemudian barang-barang adat lainnya, balasan dari pihak perempuan itu lekun dengan sarung. Dan itu nanti ada anyaman dari daun lontar, yang istilah di sana bilang sopik, batu kecil. Kemudian nanti ditaruh lekun itu. Lekun itu nanti diisi di dalam batu kecil itu, di atasnya ditaruh dengan sarung. Dan kalau kemudian kita lihat dari pihak laki-laki berapa besaran barang yang mereka bawa, kemudian balasan dari perempuan itu biasanya lekun yang di dalam sope atau baku itu tidak hanya satu, bisa kisarannya sampai dengan belasan, bisa kisarannya sampai 20, bisa kisarannya sampai dengan 40 baku. Jadi itu balasan dari perempuan dari setiap tahapan itu tetap dengan lekun. Ada lagi yang mau bertanya di belakang? Boleh. Apakah makanan bau ayam sudah termasuk dalam makanan lokal tanah air? Makanan apa? Makanan bau ayam, apakah termasuk? Oh, ayunan. Iya. Oh, ayunan mas. Oh, ayunan. Oh ya, itu sudah masuk di. Saya lupa teman-teman. Saya harus perlu jelaskan lagi supaya bisa mudah lebih dipahami lagi. Tanah air itu, tanah air itu besar. Sebarannya tadi tiga kecamatan, ditambah lagi dengan
ada di wilayah Kabupaten Kros Timur, Kecamatan Bulang. Tanah air itu ada dua, ada namanya Krowin dan Muhan. Sehingga kemudian makanan lokal yang disampaikan itu adalah bagian daripada makanan lokal yang ada di wilayah etnis tanah air Muhan. Yang saya jelaskan ini itu dari etnis tanah air Krowin. Kecamatan. Etnis tanah air itu menyebar di 3 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sika itu, Kecamatan Baite, Kecamatan Kalibura, dan Kecamatan Bayu Lama. Ditambah lagi ada yang di Kabupaten Kros Timur itu Kecamatan Bulang Hitang. Sudah di Bulang Hitang. Nah, itu sudah masuk wilayah administrasi pemerintahan Kros Timur. Jadi kalau orang tanah air itu sebarannya ada di 3 wilayah kecamatan. Yang mendominasi itu Kecamatan Kalibura dan Bayu Lama. Sementara sebagian besar di tanah air juga ada yang kemudian di wilayah Kecamatan Baite. Setiap wilayah itu kepala suku. Itu tanah air itu sukunya banyak sekali. Teman-teman bayangkan saja sebarannya itu di 3 kecamatan yang ada di Kabupaten Sika dan juga sampai ke Kabupaten Kros Timur. Jadi banyak suku, banyak sekali suku yang ada di tanah air. Hampir mendekat 20-an. Dan setiap wilayah itu punya kepala suku. Jadi kalau kita misalnya di tanah air memang satu desa itu yang ada di dalam wilayah satu desa itu bisa lebih dari 4-5 suku dari suku masing-masing komunitas-komunitas. Jadi kalau teman-teman di sini ada dengar yang namanya suku yang di tanah air, misalnya ada yang ambil suku terakhir Kobat, ini daerah Baite. Kemudian ada Sogen, itu suku dari tanah air, etnis tanah air. Ada yang Lebar, ada suku Mau, kemudian ada Tapun, ada Tapo, ada Mage, ada suku Itir. Itu suku etnis dari tanah air, suku yang ada di dalam etnis orang tanah air. Minuman lokal untuk di tanah air sendiri kami hanya yang namanya dari pohon aren, tidak dalam bahasa Jawa 2 bulan dari aren. Kalau dari Sika punya kue itu kan dari lokal dari aren itu, tapi tidak pernah disuling menjadi arak. Di tanah air tidak ada arak, yang ada hanya tuang karena mentah dari aren. Jadi walaupun di dalam budaya itu sering kita gunakan mukil lagi harus ada, kita hanya mengenal tuang, tidak ada arak. Arak itu berarti sudah melalui sebuah proses penyulingan dari tuang menjadi arak. Itu minumannya tuang kalau lokal. Ada lagi? Sampaikan kepada teman-teman. Mungkin ada hal-hal seperti yang saya gunakan di dalam bahasa tanah air asli. Tapi pada umumnya tanah air dan boleh sama bahasa. Sama. Hanya mungkin dialeknya berbeda. Jadi untuk blend itu yang perlu disiapkan itu dari beras, dari beras elektrik. Beras itu dalam bahasa tanah air itu orang bilang benar. Bahan tanah air. Kalau bahasa Sika Kowen orang air, bahasa tanah air itu orang bilang nalu. Itu beras. Lalu kemudian beras itu akan rendang. Rendang dalam bahasa tanah air itu nen. Rendang nen. Lalu setelah itu
jam. Lalu setelah itu diiriskan airnya itu sampai air diiris habis. Tumbuk itu menggunakan lesung dan alu antan. Alu antan dalam bahasa tanah air itu alu. Lesung itu nubun itu lesung. Sementara alu itu sama alu. Setelah ditumbuk nanti kemudian diayak. Biasanya dalam adat itu orang tidak pakai pengayak ya, pakai nyiru. Lalu diayak, yang kasarnya ditumbuk lagi, yang halusnya sudah disimpan. Itu proses pembuatan lidah. Dan kalau di tanah airnya itu yang pakai nyiru itu bahasa daerah lidah. Sementara kita memisahkan antara halus dan kasar di ayat itu dalam bahasa daerah orang bilang sisi. Lalu setelah proses memisahkan dari halus ke kasar itu ditumbuk kemudian dihaluskan kembali, lalu proses selanjutnya itu dicampur dengan parutan kelapa, ditambah air matang dan juga dengan gula aren gula merah tadi sampai dengan terasa benar-benar manis, kemudian akan dikonsumsi. Dan untuk itu istilah yang waktu proses pencampuran antara tepung, air matang itu, kemudian parutan kelapa ditambah dengan gula merah itu disebut dengan istilah damong. Damong itu mencampur secara keseluruhan itu namanya damong. Setelah damong itu selesai maka jadilah lekun. Kemudian mengkonsumsinya itu bisa saja saat itu langsung makan mentah. Tapi ada yang kemudian dikukus. Biasanya kalau dalam adatnya itu mereka tidak lalu menggunakan forma yang lain. Misalnya kue-kue sekarang banyak kue basah pakai forma. Tapi kalau adatnya memang itu tidak boleh. Ya itu kemudian kita buat dalam bentuk bulat yang berasal dari tanah. Yang namanya buor. Itu bentuk dia itu tidak, dia modelnya seperti telur. Jadi setelah itu kemudian ada yang dibakar. Itu diisi di dalam 2 bambu kemudian dibakar. Lekung itu seperti itu. Kalau di ini itu dari padi kemudian direndam atau dimasak. Untuk mempercepat prosesnya itu biasanya rata-rata pakai masak. Kurang lebih sekitar 30 menit terus ditiriskan airnya lalu digoreng. Setelah ditiriskan airnya digoreng dengan api sedang lalu kemudian ditumbuk. Setelah ditumbuk, setelah itu baru ditapis karena ada bedaknya. Setelah ditapis, dipisahkan, dia akan berbentuk seperti bulat pipih. Kemudian pilang atau penting. Sementara ketupat itu biasa, prosesnya sama. Teman-teman tahu semua. Yang itu yang lekun, yang sekarang diperbanyak pakai gili, di adat punya. Tetap harus itu. Jadi prosesnya cara dipelang juga sama. Ada yang berikutnya itu tadi kalau dalam bahasa Muan tadi kalau kayaknya di tanah air bilang ubi, itu ubi. Ada bekar, ada ubi, bekar itu ubi yang kering. Kayu yang dikeringkan, setelah dia kering, dijemur, sekian hari, dia kering benar-benar dulu, baru kemudian
itu dihaluskan lalu dicampur dengan parutan kelapa, lalu rata-rata ada yang dikukus, ada yang dibakar juga dan ditaruh dalam kuas bambu kemudian dibakar. Itu yang namanya outuin. Outuin itu artinya ubi kemudian dibakar di dalam kuas bambu. Jadi tadi ada yang bertanya itu prosesnya seperti itu. Hanya yang lebih mendominasi bukan hal itu ketupat, leku, empi. Adalah yang berikut, apa saja yang perlu dibawa oleh mempelai laki-laki pada saat pergi melamar? Sudah dijelaskan tadi. Sekarang kali ini dia yang belum dijelaskan. Dan kemudian bagian-bagian mana saja yang pakai bahasa daerah tadi sempat satu, tapi saya harus jelaskan satu lagi. Biasanya jika mempelai laki-laki bersama dengan delegasi yang datang itu tidak serta-merta kemudian langsung diterima di dalam. Tapi ada bahasa yang mereka menyampaikan newan dia bil amin newan lagi bil amin. Kemudian dari pihak perempuan delegasinya akan membalas bude gerak diebui dan gerak hantu. Ya, mereka menyambut itu saya ada sampaikan lalu sampai di dalam seperti tadi disampaikan. Selanjutnya bagian pengucapan bahasa daerah pada saat melakukan tanya jawab antara delegasi mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Ini apakah mulai dari tahapan awal atau pada saat proses pengantaran menciri pinang tadi? Dari awal kan sudah saya jelaskan bagaimana biasanya bahasa biasa yang bisa sampaikan. Tidak bisa menyebut kebun itu secara langsung. Jadi dia harus menggunakan bahasa biasa. Biasanya ini ada kebun yang belum dibuka, bisa tidak kami punya anak laki-laki ini dia ingin buka kebun. Jadi kebun itu dibuka dan gitu. Lalu kemudian ada balasan dari pihak perempuan, nanti kemudian kami cek dulu apakah masih ada kebun yang kosong atau yang belum pernah dibuka atau memang ada yang sudah ditinggalkan. Kalau istilah bilang ada kebun yang sudah ditinggalkan itu berarti janda. Mereka mau datang melamar seorang janda. Tapi kalau bilang berwenger kebun yang baru berarti gadis. Itu yang membedakan ada saya lain sampai dengan kiri pinang tadi itu. Kalau sudah sampai pada tahapan adan beri tanda sampai 2 tahap detik itu dalam istilah buah matang kubak taat goleng boga. Boga itu patah yang artinya tidak utuh lagi. Si laki-laki dan si perempuan ketika sudah hidup berumah tangga, maka kemudian laki-laki tidak dikatakan sebagai perkaka dan perempuan tidak lagi disebut sebagai darah atau perawan. Jadi sudah membentuk kehidupan rumah tangga sebagai suami dan istri. Nah, apa saja yang perlu disiapkan oleh mempelai wanita pada saat menyambut keluarga mempelai laki-laki? Biasa. Kita nanti datang, terima, nanti kemudian minum air dulu, kemudian setelah itu kita makan bersama. Lalu setelah itu keluarga dari laki-laki pulang itu tidak langsung dibalas. Lekun dengan sarung itu tidak dibalas. Karena tradisi orang Tanah Air itu harus saling mengunjungi di antara 2 keluarga besar baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Seperti adat di Sikaklowe, ketika si laki-lakinya datang, mereka membawa kuda dan lain-lain, kemudian langsung mendapat balasan. Itu Wali Kampatan Wali Pare tadi itu di Sikaklowe.
Di tanah air tidak. Laki-laki datang bawa siripinang dengan perlengkapan yang lain, kemudian mereka pulang. Sebentar dari pihak keluarga perempuan mereka akan datang mengunjungi keluarga laki-laki. Mereka bawa dari tadi bahan-bahan tadi itu lekun yang di dalam sope itu atau bakul itu, kemudian ditambah dengan saring. Jadi saling mengunjungi, begitu. Siapa-siapa saja yang terlibat dalam membawa barang-barang pada saat terlamar tadi sudah. Perlengkapan busana apa saja yang harus disiapkan mempelai pria untuk wanita dalam budaya tanah air? Untuk perlengkapan busana apa saja? Kalau bicara soal busana itu ada hubungan dengan pakaian. Tapi ketika kita bicara soal perhiasan, berarti bukan termasuk pakaian. Jadi bisa dibedakan. Jadi dalam budaya tanah air ini, mempelai pria dia menyiapkan untuk mempelai wanita itu barang-barang adat yang dibawa itu tidak ada yang namanya dalam bentuk pakaian. Semua itu dalam bentuk perhiasan perempuan, dari mulai anting, kemudian kalung, dan itu tidak bisa ganjil, terpasang-pasangan. Jadi anting itu tidak hanya satu pasang, harus dua pasang. Cincin pun sama, kalung dan yang lain-lain itu harus genap, tidak ada ganjil. Karena yang dilihat adalah mereka suami dan istri, perempuan dan laki-laki, maka tidak bisa hanya satu. Itu bahkan sampai dengan sendal sepatu, hanya sampai di sendal. Jadi kemudian cermin, kemudian benang, sarung, jepit, itu yang disiapkan. Jadi kalau kemudian dirupiahkan itu nilainya dari sekian tahapan siripinang ini. Kalau kemudian kita melihat dari sisi finansial, uang yang dibelanjakan kecil sekali. Karena kita menganut satu istilah yang namanya nilai adat itu yang kemudian dilihat, bukan berapa besar atau banyak negara. Yang berikut, siapa saja yang berperan dalam upacara lamaran tersebut tadi sudah disampaikan. Apa perbedaan perkawinan zaman dulu dan sekarang? Tadi sudah dijelaskan. Kemudian yang berikut, hal yang lebih buruk tadi, datang bertanya itu perempuan dia tidak tampil. Dia ada di belakang ditampil. Karena itu yang bertemu dengan delegasi. Lalu tahap yang berikut itu masuk ke 2 tahap. Lah itu bertanya juga perempuan itu tidak langsung duduk di hadapan itu kemudian ditanya. Lalu delegasi orang tua kandung sendiri yang bertanya kepada perempuan, mau tidak dengan lo? Dari keluarga tadi sudah datang. Lalu kemudian dia mendapat saya mau. Kemudian yang nanti membangun komunikasi itu delegasi. Jadi dia belum bisa bertemu. Mesti sampai pada tahapan kadar baru laki-laki dan perempuan sudah dapat saling bertatap muka, karena di situ terjadi proses kadar gila cincin. Dan setelah itu sampai tahapan selanjutnya 2 tahap. Orang itu sudah membantu 2 orang itu kalau ada urusan, ada pekerjaan di keluarga perempuan, laki-laki harus dapat membantu. Begitu pula sebaliknya. Kemudian ini makna perkawinan adat tanah air. Jadi makna perkawinan adat itu ikatan lahir
dan batin dari suami dan istri membentuk kehidupan rumah tangga untuk melahirkan generasi anak-anak, untuk menjaga apa? Mereka jaga nama baik keluarga, meneruskan hubungan suku, dan juga selanjutnya itu menjaga warisan leluhur. Mempelai laki-laki dan perempuan pakaian adat orang tanah airnya. Ini maksudnya begitu. Nah, yang kemudian pakaian adat dipakai pada saat-saat mana saja. Pakaian adat untuk laki-laki itu kain lipat ini. Kalau untuk laki-laki itu namanya saen. Saen waher. Saen itu kain lipat. Kemudian perempuan punya itu nenang itu sarung perempuan. Kalau Sika punya bilang tan, tapi nenang orang istilah bilang nenang geron. Itu nenang geron. Lalu hubungan dengan perhiasan itu masih emas. Itu adalah hubungan dengan perhiasan. Teman-teman yang berikut, saya perlu jelaskan kepada teman-teman kapan atau bagaimana orang tanah air laki-laki itu dianggap dewasa dan perempuan itu sudah dianggap dewasa. Perempuan orang tanah air ketika dia sudah dianggap dewasa dan boleh membentuk kehidupan rumah tangga, itu yang paling pertama itu orang istilah bilang kubur loe. Kubur loe itu artinya dia sudah mampu untuk mempercantik dirinya. Karena kalau dia belum dewasa biasanya mama yang sering sisir, kasih dia onde, kasih dia punya rambut, atur dan bahkan biasanya mama. Tapi kalau dia sudah sendiri, sudah bisa mempercantik dirinya dengan tanpa membutuhkan bantuan dari orang tua, mama atau kakak, sudah dianggap dewasa. Usia itu minimal di atas 18 tahun. Yang kedua, orang istilah bilang okor niu. Okor niu itu artinya dia sudah mampu menikah dirinya tanpa harus membantu orang lain. Yang berikutnya itu orang bilang norunana, harus mempunyai keterampilan menenun dan menganyam. Karena dengan menenun dan menganyam, dia bisa membantu sang suami dalam saat mengatur hidup berkeluarga, membantu meningkatkan ekonomi rumah tangga. Itu untuk perempuan. Untuk laki-laki, paling pertama ketika dia sudah dianggap dewasa, dia harus melalui satu proses di dalam hidup, ada namanya penyunatan, disunat. Itu orang tanah air, disunat menurut hukum adat yang namanya orang istilah bilang gareng lamen. Ritual itu dilakukan sangat sakral, sehingga kadang kita tidak akan bisa menjelaskan secara luas. Karena sakral sekali, bahkan tempat ritualnya juga dirahasiakan, orang-orang yang hadir juga dirahasiakan. Dan sejauh ini pengalaman sampai sekarang tidak ada kemudian muncul kasus-kasus seperti itu yang kemudian terjadi hal-hal yang, karena banyak yang menyatakan kalau kemudian tidak dihadiri oleh pihak medis akan berpengaruh terhadap kesehatan. Tapi ternyata artinya apa? Ada benar-benar sungguh sangat kuat, diterapkan dengan baik, maka akan kemudian memberikan hal baik bagi kehidupan manusia. Itu yang pertama, dia harus mengalami proses penyunatan. Yang kedua, orang istilah rakan lerah. Rakan lerah itu artinya dia sudah mampu berburu. Di tanah air itu kan kadang kita dengar lagu bilang ada busa segala macam banyak dulu. Ini kita omong soal itu. Nah, dia punya keterampilan untuk berburu. Maksudnya untuk apa? Untuk pemenuhan makanan dalam hal protein dalam kehidupan. Setelah itu ada satu istilah lagi orang bilang luupaha. Luupaha itu artinya dia mampu kemudian membuat alat, tombak, dan busur.
anak panah. Dia harus mampu. Parang itu digunakan untuk apa? Tombak itu digunakan, tombak dan tusuk itu digunakan untuk berburu. Parang dan topak itu digunakan untuk bagaimana dia membantu. Yang berikut ada istilah orimobo. Dia mampu membuat rumah. Tidak bisa kemudian dia pondok saja dia tidak tahu buat bagaimana mau hidup keluarga. Jadi harus mampu untuk itu. Maka ketika kemudian sudah dianggap dia sudah ini, dia sudah bisa masuk, sudah dianggap dewasa dan usianya harus di atas 18 tahun. Kira-kira sampai di sini ada yang mau bertanya? Mempelai wanita pada saat pernikahan kita bisa menikah. Gugur itu legend alam. Rambutnya harus dikubur. Ya, rambutnya tidak bisa dilepaskan dalam kain. Harus disisir baik-baik kemudian dibuat ikat. Nah, lalu kemudian dibuat konde. Dan orang dulu itu kondenya pakai apa? Bukan konde yang sekarang beli di pasar. Orang dulu itu diambil dari bulu langit. Tahu landas? Tahu. Ya, ada bulu-bulu yang berduri itu. Oh, Itu senjatanya dia untuk ketika hiking. Negi kan Vietnam. Aku negi. Apa lagi? Hanya setelah peristiwa, kalau kita hitung bulan itu di atas bulan Agustus sampai dengan awal Desember, itu boleh dilakukan upacara untuk antar kiri pinang dan yang lain-lain. Antar kiri pinang, kemudian acara pernikahan. Sudah masuk pada bulan Desember sampai dengan April, segala urusan adat menyangkut kiri pinang, sistem perkawinan ditiadakan. Karena di musim itu ada satu agenda besar yang dilakukan oleh orang tanah itu, mereka harus bertemu. Itu kisarannya harus sampai acara tatia syukuran kebun itu dia biasa berakhir di bulan Agustus sampai dengan Oktober, lalu boleh dilanjutkan lagi dengan acara adat perkawinan dengan adat perbuatan. Jadi tidak sembarang, tidak setiap waktu dilakukan. Terus untuk kalian muda, kalau kalian teman-teman sering belajar, orang bilang menggunakan ilmu padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Artinya bagaimana? Kalau itu di bahasa Jawa punya, gunakanlah ilmu padi, semakin berisi, semakin merunduk. Itu maksudnya bagaimana? Semakin tua semakin Setinggi-tingginya engkau menuntut ilmu, tetapi harus merendahkan diri. Itu di tanah itu ada peribahasanya. Ada peribahasanya itu begini. Getik lupa wolok jong, gahar lupa dulak-dulak. Buluk nahagan wut sili, lepak nahagan butung belakang. Artinya itu, besar jangan hendaklah membusungkan dada, tinggi jangan melampaui rembulan. Harus menunduk seperti burung puyuh, harus merendah seperti langit. Artinya apa? Tenang, kalian belajar, makin banyak ilmu tapi bukan berarti kalian harus menunduk. Makin banyak pengetahuan dan pengalaman, tetaplah rendah diri. Budaya seharusnya tidak memisahkan kita satu sama lain, atau kemudian kita saling menjelekkan, menghina, mencemooh satu sama lain. Melainkan keragaman budaya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi kehidupan umat manusia. Kemudian
harta luar biasa. Kita menjadi kuat bukan karena bersama, kita menjadi kuat karena perbedaan. Dari perbedaan kita saling menerima, lalu kemudian kita masuk pada satu tahapan menjadi kekuatan bersama, dan ini diterapkan di negara Kesatuan Republik Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu. Jadi kalau ada yang bisa menebak saya ini profesinya apa? Itu ada. Ya? Provinsi. Profesi saya apa? Ada yang bisa menebak? Guru ada. Ya? Guru. Anggota. Terlepas dari soal hubungannya dengan pembahasan kita hari ini. Guru. Tidak. Kepala desa. Saya tidak suka polisi. Kepala desa. Tidak. Baik, terima kasih. Saya orang biasa biasa saja. Saya bekerja di Puskesmas Boganata. Pekerjaan saya sopir ambulans. Jangan mengira bahwa saya itu guru atau siapa. Pekerjaan saya sopir ambulans. Jadi kalau dari arah Boganata yang wiu itu saya. Tapi ingat baik-baik teman-teman, seseorang tidak bisa diukur. Kualitas seseorang itu tidak bisa diukur dari pekerjaan. Tapi ketika dia mampu berbaur dengan banyak orang, dia mampu belajar banyak hal, membaca buku, mencari ilmu pengetahuan, dia kaya pengalaman. Jadi jangan melihat bahwa saya hebat, mesti saya harus jadi sarjana. Kalian belajar, bukan soal mengajar secari kertas bahwa ini sudah lulusan ini. Belajar lagi. Status nikah, anak satu, tunggal. Cewek sekarang kuliah di Malang. Satu orang sudah kuliah di Malang, ambil jurusan administrasi publik. Nama Franciscus Nicolaus. Ya, bukan Pak Kus. Nama juga sama dengan Pak Kus yang pendiri Matilda. Pak Franciscus Saturus yang sering disebut Pak Kus, banyak teman-teman kita tahu.